Diapain lagi? Nama tengah saya kan Rian Sombong Mahendra. Cuman di akte aja kagak ditulis. Mana janji manis mau sambil nyanyi, ya Allah dek Tania. Wah iya kok aku ini janjian karo Tania. Apa ngejak ngopi bareng neng daerah Jakarta Selatan. Neng ngatur waktu nih kok angin kapan ya? Oh no, dek sabar ya dek Tania. Mas atur jadwal mas dulu sama pemerintahan. Suka ini ngasih dadakan-dadakan. Jangan percaya mbak janji manis caleg itu. Jakarta Selatan di Kemang aja, Kemang. Ah, apa mau ketemu di Kemang aja? Atau di Kuningan? Atau di mana di Tania? Nyanyi itu nih, kamu kan cuma mulutnya aja nyanyi, hatimu kan menyiratkan kamu nagih janji sama saya, ya kan? Janji mau hangout bareng, tenang aja, sabar. Saya nggak ada janji sama wanita lain loh, selain sama kamu. Cuman nunggu waktunya aja ini loh, yang urusan kerjaan biar kelar dulu. Jangan mau Mas Rian mau ngambil rapot. Ngopi berdua aja mas malam-malam. Rahasia bisa sombong gitu gimana mas? Bos, minimal lu jadi caleg dulu lah, walaupun nggak kepilih. Balen ini lo mas gue kumat, astagfirullahaladzim. Minimal lu jadi caleg dulu kayak gue, nomor urutan 1. Habis itu nyombong nggak apa-apa, paling juga nggak kepilih, ya kan? Harus master keselak sama janji lo mulusnya. Loh, ketika saya bilang saya pengen membahagiakan dia, itu bukan janji, tapi visi misi hidup saya. Jadi tolong dibedakan ya, antara janji dengan visi misi. Dibedakan. Janji itu mungkin isinya omong kosong, karena mudah sekali untuk tidak ditepati. Tapi kalau visi misi itu jadi tujuan hidup. Jadi ketika saya bilang saya ingin membahagiakan dia, itu buat saya visi misi, bukan janji. Begitu loh. Kemang nih, boleh Tania, di mana aja lah yang kira-kira bikin kamu nyaman. Alhamdulillah mas, penumpang pada senang dengan ada saya. Iya, yang komplain juga ada mas. Kagak pegel orang gua centelin tangan gua di jendela. Sorry mbak, gak pegel. Buset, lihat live marah-marah. Siapa yang marah sih? Kalian itu ya, kalian kan di daerah-daerah kalian tuh kalian jarang lihat gedung-gedung tinggi kan, nggak ada jalan tol kan. Nih, gua tuh berbaik hati loh mas sama kalian tuh, gua tunjukin ini jalan tol tuh begini mas. Nah nih, lo lihat ada garis kuning di pinggir, ada taman-taman di tengah-tengah separator begini, ruas 1, 2, 3, 4 ya kan. No, lo lihat ada Transjakarta juga. Ini namanya kota, paham? Lu lihat, wah kok nggak ada gedung tinggi ya? Kok nggak ada jatuh? Nah lu lihat itu tol layang mas. Jadi kota kalau maju ya di daerah nih kota itu ada jalur rel keretanya sendiri mas. Gue bosan lihat Jakarta. Lu tinggal di mana sih? Mana mobilnya tadi beda jalur kah? Ayo, Kemang duluan. Ngebut dia. Oh nggak apa-apa mas, gue biarin duluan. Dia udah tahu alamat rumah gue kok. Itu LRT mas. Ya emang LRT bukan cerita. Oh iya, gue jadi inget, mas, tempat transit kita yang di Bekasi Barat itu ternyata sebelahan banget sama LRT Bekasi Barat mas. Jadi kalau besok lu mau main ke garasi ke tempat kita, ke kantor kita, lu pengen berangkat dari situ atau turun dari situ, lu bisa turun di LRT Bekasi Barat. Nah terus lu turun dari LRT ya kan, loncat ke bawah, kepleset, nyampe lu tempat gua. Mau kemana sih ini mas, jauh bener mainnya.
Ada mobil yang dikawal kemana mas? Nyasar kayaknya nih. Wah sialan. Ntar gue telepon deh. Biarin dia jalan-jalan muter-muter dulu. Banyak anjingnya mas. Bos. Lumayan. Kok kepleset? Kepleset nyampe itu bahasa istilah mas. Maksudnya saking deketnya. Mas, lu kumpul sama gue jangan baperan lah. Minimal tuh jiwa humor lu kudu tinggi mas. Biar hidup lu gak sepaneng. Gue tahu lu puyeng mikir angsuran. Makanya gue pengen ngehibur kalian. Gue tahu hidup kalian berat mas, ya kan? Makanya gue tuh pengen ngehibur kalian. Jadi jangan serius-serius. Gak loncat juga tuh mas. Lah kan LRT-nya di atas. Makanya maksud gue itu untuk menandakan saking deket nih. Lu turun di LRT Bekasi Barat, ya kan? Lu loncat, lu kepleset nyampe. Kalau perlu gulung-gulung. Kalau perlu lu guling-guling. Kapan di Bekasi Barat mas, gue tinggal ngesot dari LRT. Ih, saking deket nih. Assalamualaikum mas, Jepang hadir. Oh siap mas, saya DM Mbak Risa kok gak dibalas, mau tanya alamat kantornya. Oh udah mas, tadi Risa bales sama nunjukin WA sampean WA Risa ya. Sampean yang ganteng itu kan, yang temennya dokter Chandra bukan? Atau yang mana? Yang mau ngasih oleh-oleh dari Jepang katanya. Siap mas, udah Risa udah balas tadi. Punya angsuran mobil ya mas. Kalian itu loh mbak, konco-konco gitu loh. Nona aku aman. Mas gak pengen numbuhin kumis biar tambah kayak caleg sukses? Jangan mas. Lu tahu mas, bayi itu kan lahir kagak kumisan mas, ya kan? Jadi orang yang gak berkumis itu menandakan kalau dia muda mas, polos. Nah jadi gue pengen tampil polos itu, nah dengan cara tidak menumbuhkan bulu-bulu di wajah. Pasar Rebo ada kain belon. Mas rumah makannya cadas, menunya mantep, banyak pilihan, udah gitu enak lagi. Cadas, CDS, cadas. Oh, CDS tuh ini Cisadane apa ding singkatannya? CDS. Iya singkatannya apa ding? Ya pokoknya itulah. Oh iya bener CDS nama rumah makannya, lupa gue, maaf, gue kira cadas. Satu lele muda dong. Lele kan ada kumisnya. Mas bentar lagi ulang tahun ke-45 apa bener? Siapa yang bikin fitnahan seperti itu? Itu black campaign itu namanya. Itu pasti ada orang yang pengen mitnah saya supaya saya gagal nyalek, ya kan? Apa-apa nomor 45 sembarangan. 41 belum. Katanya gak mau pakai Hino, sekarang gue ngambil Hino. Mulutnya tolong dijaga ya, Sopian Atsauri 19. Ini komen lu kalau dibaca orang Hino bisa dikira gue black campaign sama Hino, nggak jelek-jelekin Hino, sembarangan aja. Nggak pernah terlontar dari mulut Rian Mahendra nggak mau gunain Hino. Kapan gue ngomong nggak mau gunain Hino? Gue cuma bilang belum ada kesempatan buat pakai Hino. Tolong mas, kalau komen keselamatan saya dijaga mas. Siapa yang bilang gue anti Hino? Nggak pernah. Kagak ada Hino, kagak ada Haryanto, kagak ada MTI, kagak ada Rian Mahendra. Ya, tanya dulu kita pakai. Iya mas, yang ketemu dokter Chandra kemarin mas di Bang. Oh iya siap mas. Kita ngerintis HR dulu dari Hino mas. AK, non AC, paham? Yang nggak mau sekalian, nah kalau itu boleh. Sales sekalian mau benci sama gue nggak jadi masalah. Emang gue belum ada duitnya buat beli, mau ngapain lo? Masa dia mau marah sama gue gara-gara gue nggak punya duit? Ya kan? Orang Scania, orang Volvo bilangin sales-salesnya kalau emang pengen marah sama Rian Mahendra nggak apa-apa. Emang gue nggak mau pakai Scania, nggak mau pakai Volvo karena gue belum ada duit. Ngapa emang? Mau ngamuk dia sama gue? Orang duit kagak ada, paksa. Kalau ada duitnya mau lah. Mikir lu.
bis non AC tapi buat wisata gimana mas? Oh, siapa yang mau pakai mas? Tetaplah jadi beban keluarga mas. Lu tuh beban keluarga enak aja lu. Wah, orang operasional gue telepon, bentar ya. Habis ada telepon. Yoyo, halo mas, mana Yoyo? Ada Yoyo? Ada kuda minum spiritus mas, kalau ada pinjam dulu 100. Astagfirullahaladzim. Itu mas yang spesialis kanian nongol. Siapa Yoyo? Hah. Mas, Yoyo itu ibarat apa ya mas? Ibarat bisa dibilang Belanda lah mas. Paham maksudnya? Masa lalu. Jadi apa ya? Nggak ngaruh lah buat gue. Yoyo kan? Yoyo dan Scania-Scanianya itu kan, buat gue nggak ngaruh mas. Dia cuma masa lalu mas. Masa lalu yang apa ya? Yang cuma memberikan sedikit kenangan manis, banyak kenangan pahitnya. Jadi ya sudahlah. Minta sukses terus, semoga bertambah terus armadanya. Amin mas, amin mas. Yoyo beli Scania. Jadi biarin aja lah. Yoyo mau beli Scania, mau beli bis yang bannya 18, biarin aja. Mas Yoyo beli Scania tapi second ya mas. Second juga tahun 2020 mas. 2020 harganya masih 2, berapa gitu 2,9 atau 2,8 kemarin Pajar ngomong. Lu jangan menghina. Ntar gue takut MTI dibeli sama dia. Mas Rian kayaknya sombong banget sama gue. Beli aja apa perusahaannya. Begitu gimana? Ya mas, jangan nyombong sama Yoyo mas. Kita ngerendah aja. Gue takut perusahaan gue dibeli mas. Kemarin gue ajak nginep di Cawang aja. Wah maaf mas, badan saya sakit semua. Dia bilang, saya udah buka kamar di Peninsula. Berapa per malam? 3 juta. Anjir. Iya. Kakak udah maam belum? Enggak usah repot-repot yuk. Enggak usah repot-repot mas. Salam dari mekanik perantau Malaysia mas. Ya Allah mas, jadi mekanik jauh-jauh ke negeri sono. Kita nyari mekanik susah loh mas di sini mas. Posisi di mana mas? Arah Cawang. Ada masanya mas, wah lu pengen ngomong seolah-olah kayak biarin aja mas Yoyo duluan sombong, ntar juga ada jatuhnya. Wah lu seolah-olah menggambarkan itu kata-kata lu mas. Nggak bagus mas, nggak boleh begitu. Jangan didoain Yoyo, jangan didoain Yoyo jatuh, jangan. Dia harus berkembang mas, harus berkembang. Semakin dia berkembang, dia bakal semakin dolim mas, ya kan? Biarin aja. Tinggal ntar totalannya main di atas. Wah, kagak ada recehan. Maaf mas. Aku ya kudu nyanyi dumes tuh. Iya mas, merantau ke Malaysia kerja mekanik truk. Mas, jadi mekanik sampai keluar ngapain mas? Emang di Indonesia nggak ada mas. Mekanik kan job yang paling dicari mas.
Nyon sekarang udah mulai nggak mau ngebahas tentang dunia bis, ya kan, dengan alasan maaf gue udah nggak ngikutin perkembangan bis, udah nggak ngikutin harga-harga tarif bis wisata dan lain sebagainya. Gue sekarang fokus di tembakau. Oke lah, secara nggak langsung dia bilang mulai sekarang gue pengen lebih dikenal sebagai pengusaha tembakau daripada pengusaha bis. Fine. Yoyo juga begitu. Ke Jawa beli Scania 2 biji, total value-nya sampai 6M hampir. Terus dia kemarin bikin status IG WA di mana-mana. Bis kalau nggak Scania anggap aja nggak punya. Wah anjir. Oke lah. Terus gue jadi bingung mas, teman-teman gue ini kenapa ya? Apa mereka lupa mas? Itu aja gue. Sedih lah mas. Dia bikin di status WA, status IG, wah status Facebook, TikTok. Gue nggak masalah mas, dia mau bikin video mamerin bis Scania-nya, kata-katanya itu loh mas. Zaman sekarang kalau nggak punya Scania anggap aja nggak punya. Wah, zaman sekarang bis kalau nggak Scania anggap aja nggak punya. Wah, ya Allah iya dah. Gue masih pakai 1525 tahun 2010, terus langsung drop mental gue mas. Astagfirullahaladzim. Anak ini kenapa jadi begini? Bisa melamar jadi mekanik. Oh siap mas, saya tunggu. Mudah-mudahan kalian gak seperti dia lah ya. lima sakit ngimbangi Scania mas, percaya Gus. Yang penting lu rawat. Apa sih arti seri? Apa arti tahun? Yang penting itu jiwa kita dan cara kita ngerawatnya. Skill. Rossi ya, Rossi dipegangin Honda Supra mas. Lu suruh balapan sama Ninja R. Gue yakin masih bisa ngimbangin. Kok tiba-tiba aku pengen ninggal di Nusa Penida ya kalau pas di Bali. Lu pengen meninggal di sono? Di Nusa Penida? Jangan yuk. Lu pengen tinggal di sono maksudnya. Yuk, takutnya Mas Fajar ini siarinin di. Yuk. Takutnya Mas Fajar ini siarinin yang di. Saya acara Bali akhir tahun. Ya wes ono sih. Gue sambung nih. Ayo Cilali, tante nih Mas Fajar kuno. Ya wes mas, begitu ya, bersambung lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.